Mari kita akan mulaikan ibadah kita pada kesempatan sore hari ini. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Demikian juga saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui radio, video, internet, dimanapun saudara berada. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan dicurahkan bagi kita. Mengawali ibadah kita akan menyanyikan pujian dari nyanyian tambahan nomor 7. Indah bersamamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sama-sama kita pakai berdiri. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi, dan doa pembukaan saya silakan kepada Bapak Gembala. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terus sekali lagi kita menyatakan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya. Biarlah saat-saat kami beribadah melayani Tuhan sungguh-sungguh menjadi saat-saat yang indah, saat-saat yang berbahagia Tuhan. Sekalipun kami hidup di tengah dunia yang penuh kutukan ini. Itu sebabnya kami serahkan ibadah pelayanan ini sungguh-sungguh ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya berkenan kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dari pikiran, angan-angan, perkataan, perbuatan. Sucikan semua oleh darah-Mu Tuhan, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat baik yang ada, jemaat kaum muda baik yang ada di sini, Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri semua, Engkau urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan namamu, mengagungkan
Engkau di tengah kami, suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Urapi kesaksian-kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat terjadi terutama keubahan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan ibadah ini kering tanpa arti Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih, terima kasih. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksimu, membawa kaum muda remaja untuk datang kepadamu, jiwa baru datang kepadamu, digembalakan Tuhan memberkati semua. Terima kasih, lindungi kami. Gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan, roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC semua, lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan Hanya Yesus Sukacitaku. Damai yang sejati. Hanya Yesus sukacitaku, ku perlu Dia setiap hari. Hanya Yesus sukacitaku, ku sembah Dia selamanya. Ke atas. Saat kau merasa resah dan gelisah, saat hidupmu terasa hamba, datanglah padanya, larilah padanya. Dia pasti memberi damai, damai yang sejati. Hanya Yesus sukacitaku, ku perlu Dia setiap hari. Hanya Yesus sukacitaku, ku sembah Dia sekut. Sama-sama kita bangkit berdiri. Hanya Yesus sukacitaku, ku perlu Dia setiap hari. Hanya Yesus sukacitaku, ku sembah Dia selamanya. Hanya Yesus sukacitaku, ku perlu Dia setiap hari. Hanya Yesus sukacitaku, ku sembah. Sekali lagi, hanya Yesus sukacitaku. Hanya Yesus sukacitaku, ku perlu Dia setiap hari. Hanya Yesus sukacitaku, ku sembah Dia selamanya.
Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 73. Biar dunia akan berlalu. Biar dunia tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar dunia akan... Sama-sama kita bangkit berdiri. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti, sekali lagi, biar dunia akan berlalu, biar dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya memberi kesempatan kepada saudara-saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat di depan disediakan bagi saudara. Sambil menunggu kita akan menyanyikan pujian nomor 8. Besar dan layaklah. Besar dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji. Di kediaman Allah Maha Tinggi, kesukaan bagi seluruh bumi. Kau Tuhan yang memberiku kemenangan. Kau Tuhan yang memberiku kemenangan. Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut di hadapan-Mu, Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan, kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Besar dan layaklah. Besar dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji. Di kediaman Allah Maha Tinggi, kesukaan bagi seluruh bumi. Kau Tuhan yang memberiku kemenangan. Kau Tuhan yang memberiku kemenangan. Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut di hadapan-Mu,
Tuhan kami tinggikan nama-Mu. Tuhan kami bersyukur bab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu. Hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Sekali lagi, besar dan layaklah Kau Tuhan. Besar dan layaklah Kau Tuhan, Ku dipuji di kediaman Allah Maha Tinggi. Kesukaan bagi seluruh bumi, Kau Tuhan yang memberiku kemenangan. Kau Tuhan yang memberiku kemenangan. Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami berlutut di hadapan-Mu. Tuhan kami tinggikan nama-Mu. Tuhan kami bersyukur bab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu. Hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian dari nyanyian tambahan nomor 13. Kau mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Ke atas, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu,
semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita tetap pujikan pujian ini, kemudian vokal grup akan menyampaikan pujiannya. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Berdoalah, berjagalah senantiasa, karena tak lama lagi Yesus akan datang. Jangan engkau tidur, terbuai arus dunia, Tetapi bangun, berjagalah dan tetap sadar, bila saat hari Tuhan itu tiba. Yesus kan datang sebagai Raja segala raja. Ia akan menghakimi seluruh umat manusia. Sebab itu saudara, bertobatlah dan percayalah, hidup sebagai anak terang, jangan turut dunia. silakan iman, kasih dan pengharapan. Upahmu tersedia dengan kehidupan di rumah Bapa selamanya. Berdoalah, jagalah senantiasa, tanda
Puji Tuhan. Sebagai pujian yang terakhir kita akan nyanyikan nyanyian dari nyanyian tambahan Ku Angkat Tangan Menyerahkan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ke atas kembali. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan, ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan, ku tahu pasti Dia buka jalan. Mari kita akan nyanyikan pujian ini dengan kita sama-sama bangkit berdiri. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bila ku angkat tangan menyerahkan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan, ku tahu pasti Dia buka jalan. Kita tunggu Surabaya 32. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa banyak kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Kita nyanyi lagi, ku angkat tangan, ku menyerahkan untuk menerima firman. Bila ku angkat tanganku menyerah,
Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya dan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Dari atas, bila ku angkat, bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Kita mengatakan, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Haleluya. Kami percaya di mana ada pembukaan rahasia firman Allah, makanan rohani bagi kami Tuhan. Di situ Engkau sedang membuka jalan bagi kami. Jalan di dunia ini sampai jalan di ke surga Tuhan. Engkau bukakan bagi kami semua. Kami banyak menghadapi jalan buntu, kesulitan-kesulitan, kemustahilan yang terjadi dalam hidup kami. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan pembukaan firman-Mu sebagai pembuka jalan segala sesuatu Tuhan. Engkau tolong kami semua. Nyatakan firman-Mu di tengah kami sekalian. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua kaum muda remaja, siapapun yang mendengar saat ini, baik di sini di WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua yang Kau urapi Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata malam ini, firman dan Roh Kudus ada jamakan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Ini yang bisa kami lakukan hari-hari ini. Kami hanya menyembah kepadamu Tuhan. Menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, menyerahkan pelayanan kami, menyerahkan studi kami, menyerahkan pekerjaan kami, kesehatan kami, masalah-masalah kami. Bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memeluk kami bahagia, kami bisa hidup benar, hidup suci Tuhan. Dan kami merasakan jaminan dari Tuhan, jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih gereja lain, kaum muda lain
yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu, mohon kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Mulai malam ini kita maju satu langkah. Itulah kita belajar Injil Lukas pasal yang ke-11. Pasal 10 sudah selesai. Kita belajar pasal yang ke-11. Hal berdoa. Lukas 11 hal berdoa. Di dalam susunan tabernakel ini terkena pada mezbah dupa emas. Ya, mezbah dupa emas. Jadi dulu Musa naik ke Gunung Sinai. Kemudian Tuhan perlihatkan surga, kerajaan surga kepada Musa. Lalu Musa disuruh oleh Tuhan membuat kerajaan surga di bumi. Supaya di bumi sama dengan di surga. Supaya di bumi sama dengan di surga. Apa yang kita lakukan di bumi sama dengan di surga, bersuasana surga. Sampai satu waktu kita benar-benar masuk kerajaan surga yang kekal. Itu maksudnya tabernakel, kemah suci. Kalau mau baca di Keluaran 25. Nah, tabernakel itu seperti gereja ini ada 3 ruangan. Ada halaman, ada ruangan suci. Halaman itu kebenaran, keselamatan. Kemudian ada ruangan suci, kesucian. Kemudian ada ruangan maha suci, kesempurnaan. Ya, kesempurnaan. Nah, tadi kita bicara soal doa. Ini mezbah dupa emas, doa penyembahan. Mezbah. Sebenarnya ada 2 macam mezbah dalam tabernakel. Jadi dalam tabernakel kerajaan surga ada 2 macam mezbah. Ada 2 macam mezbah. Nomor 1 namanya mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran. Ya, itu gambarnya. Ini ada di halaman, letaknya di halaman. Nah, seperti gereja di halaman situ. Oke ya, itu letaknya di halaman. Jadi mezbah korban bakaran, letaknya di halaman tabernakel. Nah, apa yang dibakar di sini? Binatang-binatang korban. Jadi dulu kalau bangsa Israel berbuat dosa, mau mendapat pengampunan bawa binatang, lembu, kambing, domba, burung tekukur dibakar di situ. Darahnya dicurahkan untuk mendapat pengampunan dosa. Jadi binatang korban dibakar di mezbah korban bakaran untuk mendapatkan pengampunan dosa. Nah, tentu di sekolah diajar ya, kalau binatang dibakar, apapun dibakar, asapnya naik ke atas. Ya, jadi binatang korban dibakar untuk pengampunan dosa. Jadi asap berbau harum naik ke atas ke hadirat Tuhan. Kalau binatang dibakar bau harum, sate itu, sate ayam, itu bau harum. Saja kalau binatang dibakar ada asap naik ke atas ke hadirat Tuhan, ya, asap berbau harum naik ke atas ke hadirat Tuhan. Lalu tapi juga ada abu turun ke bawah, abu turun ke bawah. Jadi abunya turun ke bawah. Nah, asapnya naik ke atas, asap yang harum berbau harum naik ke atas ke hadirat Tuhan, abunya turun ke bawah. Tidak abunya naik ke atas tapi ke bawah, asapnya saja ke atas ya. Nah, ini mari kita lihat prakteknya gimana ini. Mezbah korban bakaran, kalau dulu bawa binatang korban dibakar supaya asapnya naik ke hadirat Tuhan, abunya turun ke bawah. Sekarang kepada kita tidak usah lagi bawa binatang korban, sudah digenapkan oleh korban Kristus di kayu salib. Sekarang bagi kita ini apa sekarang? 1 Timotius pasal 4, 1 Timotius pasal 2, maafkan, 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. 1 Timotius pasal 2, 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 dan. Pertama-tama aku nasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan doa dan ucapan syukur untuk semua orang. 2, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang
dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi ini prakteknya mezbah korban bakaran sekarang. Ya. A, namanya tadi ayat 1, naikkanlah permohonan. Doa permohonan. Nah ini dulu mezbah bakaran, bawa binatang korban, dibakar, asapnya naik ke atas, asap berbau harum, abunya turun ke bawah. Sekarang prakteknya yaitu A, doa permohonan. Doa permohonan. Sentralnya adalah kebutuhan kita, kebutuhan saya. Nah, butuh apa? Nilai baik, nah, berdoa. Mau belajar berdoa, Tuhan berikan nilai baik besok ujian supaya lulus. Nah, doa mohon apa? Ya, supaya pekerjaan baik dan lain-lain. Nah ini doa permohonan. Ya, sentralnya adalah kebutuhan kita. Kebutuhan baik rohani, baik jasmani. Nah, kebutuhan rohani yaitu mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Mohon pengampunan dosa. Nah ini manusia berdosa itu dihukum, dibinasakan, sengsara. Ya, manusia berdosa itu sengsara, terkutuk sampai binasa. Nah itu sebabnya perlu mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Secara rohani mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Sebab manusia berdosa itu sengsara, terkutuk dan binasa selamanya. Sengsara, terkutuk dan binasa. Nah setelah diampuni, kalau kita mohon pengampunan dosa diampuni. Setelah diampuni jangan berbuat dosa lagi. Bertobat. Nah itu namanya asap berbau harum naik ke hadirat Tuhan. Saat kita bertobat, saat kita bisa ngaku dosa, lalu stop, jangan berbuat, diampuni, jangan berbuat dosa lagi, bertobat. Nah itu seperti dulu bawa binatang dibakar berbau harum, sekarang itu sudah cukup. Ngaku dosa, diampuni, jangan berbuat lagi, bertobat, itu asap berbau harum di hadapan Tuhan. Bisa? Nah itulah saja, semoga kita bisa mengerti. Kemudian kebutuhan jasmani juga. Kebutuhan rohani tadi terutama pengampunan dosa. Sebab manusia berdosa itu sengsara, menderita. Jangan dibodohi setan. Pesta narkoba, pesta seks, pesta ini jangan. Itu sengsara. Terkutuk bahkan binasa. Nah, mohon pengampunan dosa. Kalau diampuni jangan berbuat dosa lagi. Itu bertobat, itu menaikkan asap berbau harum di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian itu kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani juga. Kebutuhan secara jasmani. Mohon apa? Terserah. Mohon pemeliharaan Tuhan. Ya, gaji biar naik, apa semua toko laris, ya, itu mohon pemeliharaan Tuhan. Mohon kesembuhan, ya. Mohon pertolongan untuk hal-hal yang mustahil mungkin. Nah, mohon masa depan, mohon perjodohan, nah, silakan saja. Ini doa permohonan secara jasmani. Nah, tadi secara rohani terutama untuk pengampunan dosa. Sekarang secara rohani saja. Nah, sudah kalau kita sudah naikkan doa, asap berbau harum, maka abunya turun. Abu turun. Artinya apa? Berkat kita terima. Amsal 10 ayat 2 dan ayat 3. Amsal 10. Jadi ini doa permohonan. Saja secara rohani kita sudah diampuni, bertobat, nah itu menaikkan asap. Kalau ada asap pasti ada abu. Nggak mungkin ada asap tidak ada abu. Ada asap pasti ada abu turun. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Nah jadi ini berkat abu turun, berkat rohani, berkat kebenaran. Kita bertobat hidup benar. Nah tadi diampuni, dibenarkan. Dan jangan berbuat dosa, bertobat. Nah setelah bertobat hidup benar. Berkat hidup dalam berkat kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu berkat keselamatan. Nah ini penting. Apa gunanya seluruh dunia, harta seluruhnya kalau tapi kamu binasa, tidak ada guna. Berkat kebenaran. Hidup dalam kebenaran sama dengan berkat keselamatan. Itu lebih dari semua harta di dunia. Nah, tapi juga ayat yang ketiga tadi, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Keinginan orang fasik ditolak, tidak menderita kelaparan, di berkat jasmani. Kita menerima berkat jasmani dari Tuhan.
berkat jasmani, ya, pemeliharaan dan lain semua ada. Berkat-berkat jasmani juga itu abu turun. Nah, bisa ya? Jadi dulu mesbah bakaran namanya. Binatang dibakar dan untuk pengampunan dosa. Sekarang ya cuma minta ampun, mohon. Wah, tadi saya sudah berdusta Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni. Sudah diampuni, dibenarkan, jangan berbuat dosa lagi, bertobat. Nah, kita mohonkan juga yang jasmani mungkin besok ulangan Tuhan. Atau lusa ulangan, saya tidak bisa Tuhan, tolong. Nah, itu. Maka abu akan turun, asap naik, Tuhan menerima pengakuan dosa kita diampuni, bertobat. Wah, itu betul-betul sukacita surga, itu asap berbau harum naik ke surga. Maka abu turun. Berkat keselamatan, kebenaran kita bisa hidup benar, selamat, dan juga berkat jasmani dicurahkan oleh Tuhan. Berkat secara jasmani juga dicurahkan oleh Tuhan. Ya, begitu. Semoga kita bisa mengerti. Saja. Kemudian tadi praktek kedua B, 1 Timotius pasal 2, 1 Timotius. Jadi A itu doa permohonan. Praktiknya dulu mesbah bakaran bawa binatang dibakar, sekarang doa permohonan. Terutama pengampunan dosa. Kemudian kedua B, pertama aku menasihatkan naikkanlah doa permohonan, doa syafaat. B, doa syafaat. Doa syafaat sama. Ini doa permohonan juga, doa syafaat. Doa permohonan, tapi sentralnya beda. Nah, kalau tadi sentralnya kita, aduh saya butuh, saya minta ampun Tuhan, saya salah Tuhan, minta ampun, oh saya butuh pandai Tuhan, saya butuh toko laris Tuhan, ini. Sentralnya kita, saya sendiri. Nah, tapi sekarang doa syafaat sama doa permohonan, tapi sentralnya beda, orang lain. Kita mendoakan orang lain, isinya sama saja, kita mendoakan orang lain. Ya, kita mendoakan orang lain, ya, sentralnya kebutuhan orang lain. Sentralnya kebutuhan orang lain, baik kebutuhan rohani, mungkin aduh anakku ini kok berdosa terus, wah ini adikku, wah ini kakakku kok berdosa. Kita naikkan doa syafaat, ampuni dia Tuhan, beri kesempatan, tolong. Ini secara rohani. Secara jasmani juga, mungkin aduh adikku kok nilainya jelek terus, tolong Tuhan. Mungkin kesulitan pekerjaannya, tolong Tuhan. Doa syafaat, ya, keluarga boleh. Lalu lebih membesar untuk gereja, pekerjaan Tuhan, lain-lain didoakan. Kemudian untuk bangsa negara juga kita doakan. Bangsa negara, itu doa syafaat. Doa syafaat. Jadi sama, doa permohonan cuma sentralnya adalah kebutuhan orang lain. Bisa keluarga, bisa gereja, penggembalaan, bisa gereja, bisa bangsa dan negara. Masyarakat bangsa negara kita doakan. Bisa, jadi sama, menaikkan asap berbau harum, abu turun, diberkati juga mereka. Diampuni, diberkati, sama. Kemudian C, satu lagi C, tadi 1 Timotius 2 ayat 1, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Doa ucapan syukur, doa ucapan syukur. Saja, doa ucapan syukur, ini yang ke C, ya. Jadi ini prakteknya mesbah korban bakaran. ABC, doa permohonan untuk sendiri, doa permohonan untuk orang lain, doa syafaat, dan doa ucapan syukur. Nah, kenapa mengucap syukur? Nah, tadi sudah diampuni, lalu dikasih berkat sama Tuhan. Berkat jasmani, berkat pertolongan. Wah, mengucap syukur. Oh ya ternyata nilainya juara. Wah, mestinya tidak naik kelas jadi juara. Wah, ayo. Mengucap syukur kepada Tuhan, doa ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, ini doa ucapan syukur. Sentralnya berkat yang sudah kita terima, pekerjaan Tuhan yang sudah kita alami, itu sentral. Berkat yang sudah kita terima atau pekerjaan Tuhan yang sudah kita alami, pertolongan dan ini ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, semoga kita bisa mengerti, ya, semoga mengerti. Jadi ini ucapan syukur. Cuma masih berbahaya ini, masih harus waspada, ya, masih harus waspada. Doa ucapan syukur masih perlu waspada. Kenapa? Bahayanya apa? Ya, sebentar, sebelum waspada tadi tentang asap dan abu. Jadi
kalau kita menaikkan doa ucapan syukur, mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita menaikkan bau asap berbau harum di hadapan Tuhan. Asap berbau harum di hadapan Tuhan. Itu ya. Jadi ini, jika kita menaikkan doa ucapan syukur, mengucap syukur karena berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, tidak lupa diberkati mengucap syukur. Ada ya, pekerjaan Tuhan yang sudah kita alami, aktivitas Tuhan, karya Tuhan yang sudah kita alami dalam hidupnya, ditolong, semua disembuhkan, kita mengucap syukur kepada itu, bagaikan asap berbau harum di hadapan Tuhan. Berkat dilimpahkan oleh Tuhan, abu turun lagi, berkat sudah diberkati lagi, mengucap syukur kepada Tuhan. Termasuk kesaksian itu juga boleh, doa ucapan syukur itu saja. Jadi sudah diberkati lagi. Kita diberkati mengucap syukur pada Tuhan, diberkati lagi. Semoga kita mengerti. Bisa ya? Itu. Waspada. Seringkali kalau belum diberkati, belum ditolong, karena sentralnya ini berkat. Sentralnya pekerjaan Tuhan yang kita pertolongan dan lain. Tapi waspada ini. Jika belum diberkati, belum ditolong, seringkali ngomel, bersungut-sungut. Jika belum diberkati, belum ditolong Tuhan, sudah percuma, ngomel, bersungut. Tidak naikkan bau asap berbau harum, naikkan bau busuk itu. Tuhan tidak mau hadir, tidak ada abu. Itu seringkali. Ya, semoga kita bisa mengerti. Tadi Om naik pesawat dari Jakarta. Ya, memang sempat terpikir, waduh, ini kok bisa turun enggak ini. Ya. Lalu saya berdoa saja. Di dalam doa justru yang ditekankan ini, waspada. Doa ucapan syukur waspada. Kalau belum diberkati, belum ditolong, jangan bersungut. Itu saja. Saya mengucap syukur, ternyata menembusi awan, jelek. Rodanya turun. Kalau roda turun sudah pasti sudah sip. Memang agak gelap. Ya, mengucap syukur. Syukurlah bisa menembusi. Betul. Tapi begitu saya sudah tenang, naik lagi. Jadi kaget saya. Ya, dari sudah begini naik lagi, ternyata landasannya tidak kelihatan. Hujannya terlalu deras. Jadi naik lagi. Ya sudah capek badan, naik lagi. Naik biasanya keliling. 15 menit turun. Atau keliling kalau tidak ke Surabaya. Ya, tadi ini langsung tetek pilotnya, kita ke Surabaya. Waduh. Wah, terlalu lama ini. Tapi tadi saya berbisik pada istri, ini ucapan syukur ini harus. Ya, belum ditolong, belum ucapan syukur. Sampai Surabaya berhenti dulu, sudah tunggu setengah jam. Ya, masih ada waktu, sudah senang. Ya, senang. Orang mau turun, saya sudah pengalaman 4 kali nih. Ya, nggak usah turun Pak, nanti kita ke Malang ya dengan keyakinan. Ya, ternyata pilotnya tok lagi. Ya, bahasanya dia, ya orang Muslim nih bahasanya dia. Terima kasih Tuhan begitu. Ya karena cuaca sudah baik di Malang. Wah senang. Ya sip. Tapi kita menunggu dokumen surat. Sempat pilotnya cepat dokumen. Jangan sampai nanti di Surabaya yang hujan. Benar. Dokumen hampir kelar. Hujan lebat di Surabaya. Bergantian. Malang bagus, Surabaya jelek. Cuacanya tidak bisa jalan lagi. Tunggu lagi sampai di sini. Jam 4:30 lewat saya baru sampai, mandi sebentar, kemudian karena lapar, sudah terlalu lapar, makan sedikit, makan dulu sedikit, tapi bisa melayani. Yang penting tidak ngomel. Ini ya, saya ditekankan waspada, kalau belum ditolong, belum diberkati, jangan ngomel, jangan bersungut. Itu ucapan itu tetap tetap asap naikkan, asap bau harum naikkan. Pasti abu turun, amin. Abu turun di tengah kita. Berkat Tuhan berlimpah di tengah kita. Sampai selalu mengucap syukur, berkat ditambahkan. Kalau mengucap syukur karena berkat Tuhan, pertolongan Tuhan.
Berkat ditambah berkelimpahan, kita mengucap syukur lagi. Tapi kalau belum pun, ayo naikkan. Asap berbau pasti abunya turun. Kalau ada asap berbau harum ya abunya pasti turun, pasti turun. Berkat Tuhan pasti turun. Nah salah kalau ngomel ini ada abu. Tidak ada abu. Kalau ngomel dan lain, tidak ada berkat Tuhan. Semoga kita mengerti. Nah inilah mezbah korban bakaran di halaman nomor 1. Jadi ada 2 mezbah di tabernakel kerajaan surga. Nomor 1 mezbah bakaran itu salib sekarang. Ya, dulu binatang dikorbankan, sekarang Yesus dikorbankan di kayu salib. Nah ini doa permohonan. Sekarang prakteknya kita doa permohonan, doa syafaat, doa ucapan syukur kepada Tuhan. Yesus mengucap syukur, memecah-mecahkan roti waktu perjamuan suci. Inilah tubuhku loh. Dia mau disalib, tahu dia disalib, tapi mengucap syukur kepada Bapa. Bukan ngomel, wah aku nanti disalib. Kamu hati-hati ya, aku disalib nanti, wah jangan lupa aku ya. Wah bukan, mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur. Bisa? Ya semoga mengerti. Ada yang kedua sekarang. Mezbah yang kedua tadi itu, mezbah dupa emas. Nah ini letaknya di ruangan suci, di tempat saudara duduk nih. Kalau dulu ada halaman, ada ruang suci, baru ada ruangan maha suci, kesempurnaan. Sini ya. Nah, di ruangan suci letaknya. Mezbah dupa emas di ruangan suci. Apa yang dibakar? Namanya mezbah dupa. Dupa yang dibakar. Ya, dupa dibakar. Ya, dupa dibakar untuk memberikan bau harum bagi Tuhan. Asap berbau itulah memberikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memberikan asap berbau harum, memberikan pujian, hormat, ya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu asap berbau harum. Naik ke hadirat Tuhan, maka abunya turun ke bawah. Sama, dupa itu ada abunya juga, sama. Jadi dupa dibakar untuk memberikan pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Itu asap berbau harum naik ke hadirat Tuhan. Abunya turun untuk kita. Jadi jangan ragu-ragu berdoa. Jangan ragu-ragu. Sebab asapnya untuk Tuhan, abunya untuk kita. Tuhan tidak lupa kita, Tuhan tidak menipu kita. Bukan asapnya untuk Tuhan, abunya naik-naik ke atas juga, enggak. Abunya juga turun ke bawah untuk kita. Nah ini, saudara, ini mezbah dupa emas, saudara. Jadi asap memberikan pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Bahkan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saudara, itu asap berbau harum. Naik ke hadirat, abunya untuk kita. Nah prakteknya, 1 Timotius 2, 1 Timotius pasal 2, ini prakteknya. Bagaimana sekarang mezbah dupa emas, bukan mezbah korban bakaran lagi. Bukan binatang yang dibakar, sekarang dupa yang dibakar. 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Nah di sini doa dengan menadahkan tangan atau mengangkat tangan. Itu apa artinya? Di Mazmur 141 sama. Doa dengan menadahkan tangan, mengangkat tangan. Mazmur 141. Arti rohaninya sekarang, ya. Doa dengan menadahkan tangan atau mengangkat tangan. Arti rohaninya. Mazmur pasal yang ke 141 ayat yang kedua. Biarlah doaku adalah bagimu sebagai persembahan ukupan. Nah doa. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban waktu petang. Persembahan ukupan. Itu adalah doa penyembah yang keempat. Yang ini saudara, mezbah dupa emas, yaitu doa penyembahan. Jadi praktek mezbah dupa emas yaitu doa penyembah. Kalau tadi praktek mezbah korban bakaran, doa permohonan, doa syafaat, doa ucapan syukur. Sekarang praktek mezbah dupa emas yaitu doa penyembah. Nah ini beda. Sentralnya apa? Nah, sentralnya bukan berkat, bukan kebutuhan, bukan. Sentralnya adalah pribadi Tuhan sendiri. Nah,
tadi kembali ke 1 Timotius 2 ayat 8. Makanya disebutkan di mana-mana. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana. Nah, ini Saudara, di mana-mana. Di mana-mana, kapan saja, situasi apa saja kita bisa menyembah. Pribadi Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi sentralnya adalah pribadi Tuhan sendiri, sehingga dimanapun, kapanpun, situasi apapun kita bisa menyembah Tuhan. Kapanpun, dimanapun, situasi, dimanapun, kapanpun, situasi apapun kita bisa menyembah Tuhan. Karena sentralnya pribadi Tuhan. Kapan saja, tidak diberkati, tidak apa-apa menyembah. Tidak ditolong menyembah, bisa menyembah. Kapan saja, apalagi kalau ditolong. Nah, di mana saja bisa menyembah. Sampai di dasar laut bisa menyembah Yunus. Saja, di mana saja, kapan saja, situasi apa saja. Menyaksikan orang yang mau meninggal dunia. Orang mau meninggal dunia pun. Saya tuntun, ayo sebut Yesus, haleluya. Tidak minta sembuh lagi. Tidak, Tuhan sembuhkan. Tidak, berdoa, menyembah. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ya terus, haleluya, haleluya. Habis. Bisa. Nah, situasi kondisi apapun bisa menyembah Tuhan. Karena pribadi Tuhan sentral. Bisa bedanya? Nah, itu kalau di halaman masih ada ya kebutuhan kita. Tapi kalau doa penyembahan sudah tidak butuh apa-apa. Butuh pribadi Tuhan. Butuh pribadi Tuhan. Itu ya. Semoga kita bisa mengerti. Syaratnya syaratnya bagaimana? Ayat 8, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki ini doa yang kuat, yang berkenan. Bukan cuma laki-laki, perempuan juga berdoa ya. Dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi syaratnya untuk bisa berdoa menyembah Tuhan. Syarat untuk menyembah Tuhan, tangan suci. Sama dengan perbuatan, tangan itu perbuatan suci. Tangan suci, perbuatan suci. Kemudian tanpa marah, tanpa perselisihan. Nah, hati suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Sama dengan hati suci, sama dengan mulut suci. Kalau marah biasanya mulut tidak terkontrol. Nah, ini kalau ada perselisihan, oh, kamu apa? Nah, mulutnya sudah tidak bisa dikontrol lagi. Nah ini menyembah syaratnya. Perbuatan suci, tangan, hati suci, mulut suci. Ya, hati suci, tangan suci, mulut suci. Semakin meningkat kesucian, semakin meningkat doa penyembahan kita. Sampai daging tak bersuara lagi, tirai terobek. Nah, di antara ruang suci, ruang maha suci ada tirai, pintu ketiga tirai. Dulu waktu Yesus mati di kayu salib, tirai terobek. Nah sekarang waktu kita menyembah, kalau kita makin suci, penyembahan makin meningkat, maka tirai terobek. Daging tidak bersuara lagi. Daging tidak bersuara lagi, tirai terobek, daging tidak bersuara. Artinya kita bisa memberikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita merasa tidak layak. Ya, kita bisa memberikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita merasa tidak layak, kita bukan apa-apa, merasa tidak layak. Tidak layak apa-apa. Nah, ya, kalau dipuji makanya kamu, oh itu Tuhan. Kita tidak layak. Nah, semua hanya bagi Tuhan. Kemudian kita bisa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup. Ini doa penyembahan. Lain kalau doa permohonan minta ini Tuhan, minta ini. Tapi kalau doa penyembahan hanya memberi kepada Tuhan. Ya tadi memberi kepujian, kehormatan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, saya tidak layak. Kemudian memberikan seluruh hidup kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Sama dengan mengasihi Tuhan lebih dari semua, bahkan lebih dari hidupnya. Mengasihi Tuhan lebih dari semua, bahkan lebih dari hidup. Ini doa penyembah. Yang sudah sampai kepada meningkat sampai tirai terobek. Daging tak bersuara lagi. Sudah menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Saudara,
hanya mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara, lebih dari hidupnya. Mengasihi Tuhan. Contoh, Sadra, Mesak, Abednego. Ini contoh penyembahan yang sudah mencapai ukuran tirai terobek, daging tidak bersuara. Sadra, Mesak, Abednego kita lihat di dalam Daniel pasal 3. Contohnya ini, Sadra, Mesak, dan Abednego. Daniel pasal yang ketiga, ayat 16 sampai 18, kemudian 24, 25. Nanti kau muda baca di rumah ya, PR. Nah, baca di rumah tentang Sadra ini mulai ayat 1 dibaca ya, supaya ngerti itu ya. Mari. Lalu Sadra, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja, kami sembah, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. 18, tapi seandainya tidak, aku tetap dibakar, ya, jadi sate, dibakar. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku. Kami tidak akan memuja, menyembah dewa. Kami tetap menyembah Tuhan. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan, tetap menyembah Tuhan. Mau ditolong, oke. Tidak ditolong, terbakar, habis, mati, oke. Tetap menyembah Tuhan. Nah ini, penyembahan sampai daging tidak bersuara. Makanya jaga kesucian kamu. Kesucian hati, pikiran termasuk. Ya, minta ampun sama Tuhan. Banyak kita diserang hati pikiran, disucikan oleh Tuhan. Tangan disucikan. Kemudian mulut disucikan. Supaya terus meningkat penyembahan. Bagaikan naik gunung. Makin disucikan makin naik gunung. Makin naik gunung. Sampai puncak gunung. Itu tirai terobek. Ini seperti Sadra, Mesak, Abednego sudah di puncak gunung. Seperti Yesus naik ke puncak gunung. Sudah tirai terobek. Daging tidak bersuara. Kalau ditolong ya aku menyembah Yesus. Menyembah Tuhan. Kalau tidak ditolong gak mau nyembah patung. Ngamuk Raja. Sini. Ya. Saya beri kesempatan. Katanya kamu tidak mau menyembah patung. Sini, saya beri kesempatan sekarang, diancam. Kalau kamu mau, oke. Kalau tidak mau, ingat ya, 7 kali api mau dipanaskan. Ngamuk Raja. Ya, 7 kali api dipanaskan. Tapi jawaban kami tidak perlu menjawab, Tuanku Raja. Tapi ketahuilah, kalau Tuhan menolong, kami menyembah Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong, kami tetap menyembah Tuhan, tidak mau menyembah patung. Nah ini hati-hati. Jadi ini penyembahan yang benar. Sadra, Mesak, Abednego penyembahan sampai daging tak bersuara. Jadi ditolong oleh Tuhan maupun tidak ditolong oleh Tuhan, Sadra, Mesak, Abednego tetap menyembah Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Jadi sentralnya Tuhan, bukan pertolongan. Sentralnya mengasihi Tuhan lebih dari semua. Nah nanti kita dihadapkan. Lempinel, kami hamba Tuhan dihadapkan. Mungkin dihadapkan pada ancaman dari organisasi. Dihadapkan pada ancaman dari pemerintah. Mungkin. Ayo melayani asal gini, asal gitu. Yang tidak benar. Ini kan penyembahan pada patung tidak benar. Kami diancam juga. Lempinel perhatikan. Ya, diancam. Ayo kalau tidak ikuti yang tidak benar ini. Tidak dapat ini. Tidak apa-apa. Sadra, Mesak aja dimasukkan api aja tidak apa-apa. Cuma tidak dapat apa. Di dunia ini apa. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Biarlah kita tetap bertahan pada penyembahan yang benar. Pengajaran yang benar, penyembahan benar. Pengajaran palsu, penyembahannya palsu. Tetap ya, bertahan pada yang benar. Ya, dulu waktu Om mau pindah sini, sebenarnya ada gereja yang lama. Ini dibangun, dilanjutkan, masih ada gereja lama. Tapi saya diusir dengan alasan yang ya tidak masuk akal. Tapi Bapak Pendeta Pong bilang kasih aja. Gereja bukan gedungnya. Gereja itu jemaat, bukan gedungnya. Biar tidak punya gedung, kalau jemaatnya ada, ya itu gereja. Biar gedungnya lantai 10, kalau tidak ada jemaatnya bukan gereja. Ya, nah itu ayo
silakan. Yang penting tetap benar. Pengajaran benar, penyembahan benar. Oh ya, dipermasalahkan apalah. Yang benar justru dipermasalahkan. Ya sudah, bertahan. Setelah di sini, mengenai persekutuan, pengajaran benar. Saya dipaksa harus bersekutu sana yang tidak benar. Penyembahan. Saya bertekad juga. Sekalipun saya diusir hari ini, aku tetap pilih Tuhan. Bukan hidup dari gereja. Bukan hidup dari gereja. Nah ini, ayo kita mohon pada Tuhan. Ya, mungkin dosa dalam bentuk dosa. Aku tidak mau. Aku pilih Tuhan. Ayo kamu dah, pilih Tuhan. Pilih yang benar. Pengajaran benar, penyembahan benar, hidup benar. Pilih. Apapun resiko. Di PHK. Kamu kalau tidak mau turuti aku korupsi, bosnya mungkin, kamu PHK. PHK, tidak ada masalah. Pilih Tuhan. Amin. Pilih Tuhan. Menyembah Tuhan. Seperti Sadra Mesak. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi Tuhan. Menyembah kepada Dia. Menyerahkan hidup kepada Dia. Semoga kita mengerti. Nah, hasilnya. Jadi menyerahkan seluruh hidup, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Biar ditolong, tidak ditolong, tetap menyembah Tuhan. Sentralnya hanya pribadi Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari semua, lebih dari menyerahkan seluruh hidup ke dalam tangan Tuhan. Kalau Om selalu ajarkan seperti mengulurkan tangan. Terserah kau Tuhan, maka Tuhan akan mengulurkan tangan kepada kita semua. Mengulurkan tangan, Dia beraktivitas di tengah kita. Hasilnya, mari lihat. Saudara, jadi mereka keluar, saudara. Ini ayat yang ke-26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala itu, berkatalah, Sadra Mesak Abednego, hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah, datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadra, Mesak dan Abednego dari api. Keluar, ada jalan keluar. Ada pemeliharaan perlindungan. Saudara, ada pemeliharaan perlindungan. Hasilnya tangan anugerah Tuhan yang besar sanggup memelihara, melindungi kita di tengah kesulitan dunia sampai zaman antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Ini kemustahilan. Sekarang zaman kesulitan, nanti kemustahilan. Kalau sekarang di tengah kesulitan kita tidak berani memilih Tuhan, kalau antikris pasti menyembah antikris. Pasti. Sekarang di tengah kesulitan harus milih. Om, satu kelas nyontek Om. Nanti saya bagaimana? Ya saya pilih nyontek. Enggak pilih Tuhan. Kalau antikris datang, pasti menyembah antikris. Sebab kalau antikris datang, deposito ditutup. Khusus orang Kristen. Surat izin berdagang tutup. Apalagi? Ijazah enggak diakui. Seperti sekarang kalau lulusan luar negeri umpama yang tidak terdaftar di sini enggak diakui. Seperti dokter, mau sudah pinter operasi di sini enggak boleh operasi, harus ini dapat izin lagi dari sini. Begitu. Sekarang izinnya mungkin harus dites lagi, harus mengabdi. Enak kalau nanti izinnya nyembah antikris. Mau beli nasi, mau kemana? Beli nasi, nyembah antikris. Ayo, kamu enggak ada uang. Sudah diblokir semua. Tinggal aja nyembah. Ini banyak nasi. Ayo mau berapa? 1 gerobak kan? Tinggal menyembah. Tapi begitu menyembah, tak 666 menjadi milik antikris. Binasa selamanya. Ayo sekarang ini. Jangan tunggu nanti. Nanti Om, kalau antikris saya pasti Om. Pilih Yesus. Tidak bisa sekarang ini. Sekelas ngontek. Pilih siapa? Yesus atau sekelas? Begitu sekarang ini. Ayo pilih Yesus, pilih Yesus. Saudara, pilih. Teman-teman berbuat dosa, apa yang tidak baik, menjadi biar sok suci, enggak apa-apa. Pilih Yesus. Tangan anugerah Tuhan yang besar, sanggup memelihara, melindungi kita di zaman sulit sekarang. Sampai zaman antikris berkuasa di bumi 3, zaman mustahil nanti. Dia tetap pelihara. Kemudian ayo keluar. Ada jalan keluar. Tangan anugerah Tuhan yang besar memberikan jalan keluar dari segala masalah yang mustahil. Menyelesaikan segala masalah yang mustahil tepat pada waktu. Menyelesaikan segala masalah yang mustahil tepat pada waktu. Semoga mengerti. Itu kedua. Semua selesai pada waktu. 3 ayat 30. Daniel 3 ayat 30.
Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego di wilayah Babel. Kedudukan tinggi, masa depan. Tangan anugerah Tuhan yang besar sanggup memberikan masa depan berhasil dan indah kepada kita. Ayo jadilah penyembah Tuhan. Doa permohonan boleh, doa syafaat harus, doa permohonan harus, syafaat, doa ucapan syukur harus semua. Tapi ditingkatkan lewat kesucian, ditingkat sampai menyembah kepada Tuhan, menyerahkan diri, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ayo, mungkin malam ini masih ada kendala, aduh pikiran kotor pikiran ini jahat, najis, hati pikir minta ampun. Pedang firman menyucikan. Mungkin perbuatan saya tidak baik ayo sucikan. Mungkin mulut ini tidak baik, sucikan. Jangan putus asa. Jangan putus. Saya masih sering salah juga. Tapi masih ada firman, berarti masih ada kesempatan disucikan. Amin. Masih ada kesempatan. Ayo hidup suci. Naik gunung semua, menyembah Tuhan. Serahkan hidup kepada Dia. Menghadapi apapun pilih Tuhan. Pilih Tuhan. Menghadapi jodoh, ayo hati-hati. Jodoh bisa datang. Tapi tidak sesuai firman. Ayo pilih mana? Pilih mana? So, kalau pilih Tuhan, kalau pilih yang tidak sesuai firman, ya antikris datang, dialah nomor 1 menyembah antikris. Jangan, bertahan apapun yang dihadapi, bertahan. Pilih Tuhan, sembah Tuhan, serahkan sama Tuhan. Ulurkan tangan, terserah kau Tuhan. Tuhan akan ulurkan tangan anugerah yang besar kepada kita. Ya, ayo bisa memelihara, melindungi. Di tengah api, sulit sampai mustahil nanti. Antikris bisa pelihara. Jalan keluar, wah sulit, tidak mungkin. Bisa, raja aja yang pinter, hebat raja, kaget, loh kok bisa. Nah, ini disertai Tuhan. 3 orang yang dimasukkan, 4 orang yang jalan. Belum dibaca ayatnya tadi ya, 24-25 itu ya. Terkejutlah Raja Nebukadnezar, bangun dan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api? Jawab mereka, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa mulia. Nah itu Tuhan beserta, Tuhan ulurkan tangan kepada kita. Tuhan beserta, jangan takut. Ya cuma waktu mau melangkah aja, aduh bagaimana ya. Tapi begitu lempar, loh enggak apa-apa. Begitu. Oh enggak apa-apa. Ternyata enggak apa-apa. Nah begitu. Kalau mau benar memang langkah pertama. Memang aduh ya apa. Biasa nyontek, sekarang enggak nyontek, gimana. Langkah pertama, betul nilai jelek. Memang setan begitu. Nah tuh enggak nyontek jelek toh. Tidak bisa kamu mestinya, jangan, tidak apa-apa, jelek, aku mau belajar, nanti kan Tuhan tolong. Ya, ada bukti itu, anak yang nyontek, ya, terakhir bisa ranking, setelah dia hidup benar, tidak nyontek lagi malah ranking. Terakhir dia mau pindah dari sini, kelas 3 SMA depan, dia kirim surat kepada Umi. Nah, saya baca, saya menangis. Dulu dia menghina, datang kebaktian menghina, hanya menghina. Kalau umumkan 3 macam ibadah, iya supaya pendetanya kaya. Iya pendetanya tidak kerja, ibadah terus. Kita belajar, kita kerja, tapi supaya kolekte, padahal kolekte tidak pakai untuk pekerjaan Tuhan. Dia menuduh, wah supaya kaya dia itu. Apa itu? Tapi untungnya datang lagi, dengar firman. Akhirnya dia 3 macam ibadah. Tergembala. Selalu dia ingat Tuhan tidak menipu kita. Terakhir dia tulis besar-besar. Seperti yang Om bilang firmannya, Tuhan tidak menipu. Dia alami. Kalau ibunya datang, dia orang jauh, luar pulau. Ibunya datang bertengkar. Jadi jauh-jauh datang cuma bertengkar dengan dia. Nggak mau ngalah dong. Wah, udah. Nyontek, bertengkar, nyontek. Tapi setelah digarap firman, dia hidup benar dan Tuhan angkat dia, ranking betul-betul. Kalau tidak salah paralel, kalau tidak salah kelas 3 itu. Mana bisa itu jalannya? Di mana jalannya? Ini di api 3 kok 4. Jangan takut. Apa yang tidak benar
mau jadi benar melangkah. Seperti Sadra Mesa, 1, 2, ya dalam hati, dia enggak teriak-teriak ditulis. Dalam hati, oh Tuhan tolong, Tuhan gimana nih. 1, 2, 3, wus. Orang yang melempar mati duluan. Mati, baca nanti. Saking panasnya apinya. Orang yang lempar 1, 2, 3 mati duluan. Duh, dari mana itu? Ayo sungguh-sungguh, kau muda, sungguh-sungguh. Hari-hari ini sungguh-sungguh. Ini tahun penyembahan, sungguh ibadah sungguh-sungguh. Kita disukan sampai menyembah Tuhan. Pilih Tuhan. Jangan pilih yang tidak benar. Pilih Tuhan. Pilih pengajaran benar, ibadah benar, penyembahan benar, hidup benar, sekolah yang benar, kerja yang benar. Pilih yang benar. Sekalipun mau langkah, aduh gimana, aduh ya. Sudah Tuhan beserta. Amin. Tuhan beserta. Kalau kita terserah kau Tuhan, Tuhan ulurkan tangan beserta. Tangan anugerah. Diberi masa depan berhasil, malah diangkat kedudukannya. Wah, waktu itu raja, ayo sudah menyembah sekarang, nyembah patung, nanti kamu, saya janji raja, saya ini kan, ayo. Lebih baik pilih Tuhan, lebih pasti. Kalau raja nanti sudah menyembah, oh ya kamu mau diangkat tapi masih ada orangnya, tunggu dulu ya, tunggu sampai mati. Tapi kalau Tuhan, pilih Tuhan sepertinya mati kau, pilih Tuhan mati kau. Tetapi diangkat oleh Tuhan. Amin. Diangkat. Begitu Lempinel perhatikan. Kalau kita pilih Tuhan mungkin mati kau. Habis kau. Tidak ada temannya, organisasi marah ini. Tidak apa-apa asal Tuhan beserta. Yang penting Tuhan beserta. Teman 1000 boleh pergi asal Tuhan beserta. Daripada teman 1000 datang Tuhan pergi, matilah kita. Matilah. Semoga. Semoga. Terakhir tadi saudara, tangan anugerah Tuhan sanggup. Belum terakhir. 28. Satu lagi. Mari. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadra Mesa Abednego, ia telah mengutus malaikatnya, melepaskan hamba-hambanya, telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadra Mesa Abednego akan dipenggal-penggal, rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada ilah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Jadi saksi, dipakai Tuhan. Tangan anugerah Tuhan sanggup memakai kehidupan kita. Ayo kaum muda, kalau ada kelemahan-kelemahan, ayo mohon pada Tuhan, sucikan saya Tuhan. Supaya bisa menyembah Tuhan, dipakai oleh Tuhan, menjadi saksi Tuhan, dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, pembangunan tubuh Kristus. Ayo bersaksi, membawa jiwa-jiwa anak-anak kaum muda, ayo yang Kristen tidak pernah ke gereja, tidak pernah ibadah, ayo aja. Oh itu pahalanya besar, berkatnya besar. Sedangkan kita ini di dunia menolong orang. Nah, kami ini dari desa, ya biasanya kalau kalau orang desa ada di kota, ya, kemudian dia bisa sesuatu, dia lihat orang-orang desa kasihan dia, mau tolong. Saya ingat dulu juga sekolah di sini juga, ya. Nah, makanya saya umumkan, ayo siapa yang sulit waktu baru datang komputernya sulit, tanya di sini, tanya ada komputer, boleh, silakan dibantu, kasihan. Ya, orang-orang begitu saja. Bersaksi kita. Ini saja kita bersaksi kepada yang lain. Kalau menolong secara jasmani saja Tuhan orang bilang, oh dia diberkati dia. Menolong secara jasmani diberkati. Apalagi kalau membawa mereka bisa ibadah, luar biasa itu. Nilai poin nilai tambahnya itu luar biasa. Nilai tambahnya luar biasa. Biasanya kami orang desa juga begitu. Ada teman datang, ikut saya ke gereja. Om dulu jadi guru, ya, sempat jadi guru SMA. Nah, kalau Sabtu gini saya ajak murid-murid saya. Ayo ke gereja, ayo 2 mobil, 3 mobil. Sekarang ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang jadi ini. Oh senang. Nah, makanya dipercaya jemaat juga. Dulu ngajak 3 mobil tuh berapa? 20 orang, 15 orang. Nah, sudah 1 jemaat, 15 orang. Kalau di desa sudah gereja, sudah jemaat.
Nah, Tuhan percayakan juga sekarang. Jemaat kaum muda juga dipercaya oleh Tuhan. Nah begitu. Ya Tuhan tolong, ngerti ya? Jadi nolong yang jasmani aja orang dunia ngerti. Aduh dia diberkati, baik loh. Apalagi nolong yang rohani, membawa jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Oh loh, luar biasa. Luar biasa. Ayo jadi saksi. Semoga mengerti. Terakhir, kita diubahkan. Tangan anugerah Tuhan yang besar sanggup mengubahkan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Lah mana ada manusia daging ditaruh di api ndak terbakar. Apinya sate sebelah aja, aduh, ini api dipanaskan 7 kali entah berapa derajat. Pasti hancur, leleh, sudah habis semua jadi abu. Nah, tapi kalau sampai tidak terbakar berarti dia manusia rohani. Sebab ada yang keempat, wajahnya bagaikan anak dewa, wajah kemuliaan. Nah, ayo berubah malam ini. Keubahan hidup mulai dengan wajah berseri. Mulai dengan wajah berseri, jujur, itu wajah berseri. Jujur, wajah berseri, jujur dan percaya. Itu wajah berseri. Ini keubahan hidup. Jujur, kalau tidak jujur muram. Tidak bisa. Kalau ragu, khawatir, pucet, muram. Tapi jujur percaya, ada apa aja jujur percaya, ada apa jujur percaya. Wajah berseri. Wajah berseri. Wajah berseri. Mujizat jasmani juga terjadi. Lazarus mati 4 hari, sudah dikubur, kuburnya itu gua ditutup batu. Kemudian Tuhan bilang, angkat batu itu. Marta, jangan. Lah ini kaum muda sering keras, nggak mau jujur. Nggak jujurnya apa kaum muda? Nyimpen dosa. Nah ini kaum muda. Kemarin di Natal SMP 18 ini, kaum muda itu kelemahannya nyimpen dosa, busuk-busuk disimpan. Nah, kakak saya kesaksian, dulu saya guru, kakak saya guru juga. Setelah saya berhenti dia saksi, dia ketemu saya. Muridnya spesial di mata bapaknya, di mata keluarganya baik sekali, di rumah baik sekali, membantu baik. Nah, kedapatan merokok oleh kakak saya guru, lalu telepon orang tuanya, ditelepon, Pak, anak bapak ini merokok. Ngamuk, bukan ngamuk sama anaknya, ngamuk sama kakak saya. Bapak guru, bisa lapor polisi saya, bisa ini anak baik, ini anak luar biasa, tidak mungkin. Oh ya bapak datang saja ke sini. Nah, kakak saya tuh teliti, puntungnya dipegang, puntungnya disimpan. Nah, begitu datang di kantor, anaknya datang, anaknya dipanggil, papanya dipanggil datang. Tinggal kakak saya ambil puntungnya. Ini apa betul kamu yang hisap ini puntung ini? Iya, langsung tepuak, tendang langsung di depan kakak saya. Karena apa? Pandai menyimpan kaum muda. Tidak jujur, terutama soal dosa. Kebusukan disimpan terus, hancur semua. Hancur, keras itu namanya. Ayo melembut malam ini. Kalau kita terus menyimpan yang busuk, yang salah, ya muram, muka itu tambah hari tambah muram, tambah serem. Ya, tambah gelap, tambah seram. Muram dan seram sama. Orang mau lihat, muram dan seram itu sama. Itu sih. Tapi kalau jujur malam ini, ya aku salah. Jujur, Pak, aku salah Pak. Teman, aku salah, minta ampun. Jujur dan percaya. Nah, angkat. Begitu diangkat, Lazarus keluar. Mujizat terjadi. Amin. Yang busuk jadi baik, yang hancur jadi baik. Semua. Tuhan tolong kita. Ayo kaum muda, jangan biarkan kehancuran karena tidak jujur. Kalau tidak jujur berarti tidak percaya kepada Tuhan. Kalau jujur, ya sudah aku ngaku apapun resikonya, percaya Tuhan tolong. Jangan. Ya orang tua, kami orang tua, saya gembala, nggak bisa memonitor sampai mana, nggak bisa. Ya dilihat di dalam rumah Tuhan, baik, dia kur, dia ini, seneng. Makanya jangan terkecoh ya. Ya cuma lihat ukur, ini jangan terkecoh. Ya bisa kaum muda itu paling pandai menyimpan kebusukan itu. Sampai banyak terkecoh, ternyata
ternyata begini dia. Nah, makanya jangan buru-buru berdoa. Sungguh-sungguh. Soal jodoh, soal ini, jangan cuma melihat penampilan. Baik dia. Ini, jangan. Banyak serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Nah, hati-hati. Nabi palsu itu tampil seperti domba, lucu, baik. Setelah suaranya seperti naga. Masa naga begitu? Ya, itu suaranya naga di kitab Wahyu. Jangan main-main. Ya, ini kaum muda kelemahan. Tapi mari, biarlah malam ini kita berdoa semua supaya buka batu. Jujur percaya, mujizat-mujizat akan selalu terjadi. Amin. Sampai wajah berseri sudah kita. Kalau jujur percaya ngaku sudah berseri wajah. Mujizat terjadi, pertolongan terjadi. Sampai kalau Yesus datang kedua kali, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan dia. Sempurna seperti dia. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Dari 4 penjuru bumi bersorak-sorai di awan. Haleluya, penyembahan yang besar di awan-awan. Kalau Yesus datang kedua kali, dilanjutkan nanti di takhta surga siang malam kita menyembah kepada dia. Ayo malam ini, apapun kelemahan, apapun kebusukan, apapun kehancuran, bawa sama Tuhan. Menyembah dia. Saya tidak akan pilih yang lain Tuhan. Saya pilih pribadi. Ayo sembah dia. Tuhan akan tolong kita. Ya, Tuhan memberkati. Ayo berdoa bersama-sama. 105, ketika ku lemah, dia datang. Ketika ku sakit, lemah jasmani rohani, aku kecewa, putus asa, busuk dan lain, serahkan pada Tuhan semua. Ayo bersama semua serahkan, biar Tuhan yang tolong kita. 105, mari. Ketika ku lemah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ketika ku lemah, dia datang. Ketika ku jatuh, busuk jatuh. Ketika ku jatuh, dia angkat. Ketika ku sakit, dia sembuhkan. Ketika ku perlu, dia ada. Yesus, ku cinta kau, kasih dia lebih dari semua. Ku cinta kau, Yesus, ku puji kau, Yesus, ku serahkan hidupku, Yesus, ku sembah kau. Ketika ku lemah, sungguh-sungguh, ketika ku lemah, dia datang. Ketika ku jatuh dalam dosa, dalam apa, kegagalan dan lain-lain, jatuh dalam masalah-masalah yang mustahil. Ketika ku sakit, dia sembuhkan. Ketika ku perlu, dia ada. Ketika ku perlu, dia ada. Yesus, ku cinta kau, Yesus, ku cinta kau, Yesus, ku puji kau, Yesus, ku serahkan hidupku, Yesus, ku sembah kau. Sungguh-sungguh yang sudah hafal tundukkan kepala. Yesus, ku cinta kau, cinta kau, Yesus, ku puji kau, Yesus, ku serahkan hidupku,
Yesus, ku sembah Kau. Dengan tundukkan kepala. Apapun keadaan kita, datang kepada Dia. Jujur, buka batu keras hati jadi lembut. Jujur di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini Tuhan yang patut disembah, dipuji hanya Engkau. Saya busuk, saya tidak bisa apa dengan tundukkan kepala, tutup mata. Masih ada waktu 1-2 menit. Kalau mau maju satu orang jangan ikut-ikut. Yang butuh saja maju, yang bawa-bawa atas-atas. Ayo maju. Maju kepada Tuhan, bukan kepada saya. Haleluya. Jangan tutup jalan, buka jalan, buka jalan. Haleluya. Haleluya. Lagi. Haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah, terserah. Ayo semua menyerah pada Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 haleluya. Dimanapun berada, di Surabaya, di Medan, dimanapun, depan laptop, kalau mau maju-maju, ada Tuhan bersama kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, ada uluran tangan anugerah Tuhan yang besar. Haleluya, naikkan asap dupa harum di hadapan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Pengakuan itu berbau harum, tidak busuk lagi, berbau harum. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawaka, ya lawasa. Oh haleluya, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Jamaah-jamaah semua, jamaah hamba, jamaah semua Tuhan yang hadir Tuhan di sini di Medan. Oh Tuhan di WR4 Surabaya, di mana-mana jamaah Tuhan, di depan komputer, laptop, jamaah semua Tuhan, jamaah semua. Haleluya. Kami pulang dengan wajah berseri Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Ya lawaso, ya lawaso, ya lawaso, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Terima kasih. Biar mujizat terjadi. Kami pulang dengan wajah berseri Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sudah hapus semuanya Tuhan. Kebusukan, kejahatan, kegagalan. Oh biarlah asap berbau harum naik ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau hadir di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Jangan ada bau busuk Tuhan, tapi bau harum hari-hari ini. Oh, dari hati pikiran kami, dari perbuatan, dari mulut kami, bau harum dari seluruh hidup kami, bau harum semuanya Tuhan. Terima kasih Engkau ampuni hamba, ampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Ayo sebelum pulang, naikkan bau harum. Dari hati, pikiran, jangan busuk, jangan jahat, jangan najis. Dari tangan, perbuatan, dari mulut, dari seluruh hidup. Hanya bau harum untuk Tuhan. Angkat dua tangan ke atas. Kami lupakan yang busuk sudah Tuhan. Yang busuk sudah ditolong oleh Tuhan.
Sekarang kami kaum muda, kami semua mau naikkan bau harum Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima persembahan kami Tuhan. Bau harum Tuhan. Haleluya. Terima persembahan kami. Oh, haleluya. 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 Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kebodohan kami yang berbau busuk. Sekarang berbau harum, pulang dengan wajah berseri. Bau harum di mana-mana Tuhan. Namamu dipermuliakan. Kami menjadi saksimu di rumah tangga dimanapun Tuhan. Membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan menolong kaum muda mengangkat semua. Kami serahkanlah mujizat-mujizat terjadi. Masa depan berhasil. Turunkan tangan kembali ke tempat masing-masing dimanapun kaum muda berada. Haleluya. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Ya Allah. Haleluya. Tetapkan firman-Mu. Tetapkan bau harum dalam hidup kami. Tetapkan wajah berseri Tuhan. Haleluya. Sampai satu waktu sama mulia dengan Engkau. Bertemu dengan Engkau selama-lama. Gembalakan kaum muda. Baik di sini WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan. Di dalam negeri, luar negeri semua. Tuhan beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasakan uluran tangan anugerah yang besar, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami. Oh, membuat kami berseri, wajah berseri, hidup jujur percaya di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian Tuhan tolong kiranya setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada jiwa-jiwa sudah undur, kaum muda tarik kembali. Oh, imam-imam semua kaum muda tarik kembali, jiwa baru pertambahkan Tuhan. Gembalakan kami semua, pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, membalaskan berkat berlipat kali ganda. Yang terhalang karena kuliah, sekolah, kegiatan terhalang, oh Tuhan, oleh keluarga dan untuk bisa beribadah terhalang apapun, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong oleh kemalasan, pergaulan dan lain-lain, Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya Tuhan kaum muda yang bekerja berkati dengan berkat dari surga. Buka firman, buka jalan, tidak ada yang mustahil. Yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang terbaik Kau berikan. Yang sekolah kuliah, beri hikmat akal budi dari surga. Menghadapi ulangan harian, UAS, skripsi, tesis, disertasi dan lain semua. Engkau tolong Tuhan. Lu naik kelas dengan baik, lulus dengan baik. Namamu dipermuliakan, nilai-nilai merosot Engkau angkat, ampuni, Engkau tolong semua, Engkau berkemurahan. Terima kasih Tuhan. Berikan pergaulan yang baik, perjodohan yang baik Tuhan, yang sesuai kehendak-Mu, yang ada yang satu pengajaran benar, satu ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan kaum muda Tuhan. Terima kasih Engkau tolong kami serahkan ke dalam tangan. Beri masa depan berhasil indah. Tuhan tolong nyatakan kemurahan-Mu kepada kaum muda. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat kepada mereka, terutama selamatkan mereka. Juga gembala-gembala di daerah kami yang sudah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat, terutama pakai dalam satu pengajaran yang benar, tambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih banyak permohonan kami, Engkau yang mendengar, Engkau yang tolong semuanya. Engkau mengadakan mujizat, kami pulang dengan wajah berseri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Korban ini dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Medan. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Baik. Tetap tadi. Mari segera. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku tak jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit,
Dia sembuhkan. Ketika ku pergi, Dia ada. Kur. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, besok pagi di sini jam 7 pagi kebaktian umum ya. Gunakan hari libur untuk datang pada Tuhan, itu nilai tambah. Tuhan mencatat, Tuhan memberkati. Di WR4 Surabaya jam 11 siang kebaktian umum, gunakan hari libur datang pada Tuhan, Tuhan memberkati. Kemudian di Medan jam 19.15 malam ya. Ya memang malam, lebih lagi dicatat oleh Tuhan. Tuhan tolong di Medan ya. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Kemudian Selasa dan Kamis, Selasa doa penyembahan, Kamis pendalaman Alkitab sore 5:4 di sini dan di Medan. Kemudian di Surabaya Senin Rabu, Senin pendalaman Alkitab, Rabu doa penyembahan 5:30, dan Sabtu kita bersama-sama siaran langsung jam 5:4. Surabaya Medan juga yang ikuti dari luar negeri, dalam negeri. Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. Yang mau ikut ke Tuban segera daftar. Sampai hari ini sudah kurang lebih 260 orang yang akan berangkat ke Tuban ya. Baik, masih boleh yang mau mendaftar silakan ya. Tuhan memberkati. Doa yang berulang tahun. Ya, itu pas hari libur besoknya ya. Ya, baik, Tuhan memberkati ya. Doa yang berulang tahun tanggal 21 sampai 28. Ibu Sriani, Ibu Pardi hari ini, Tasya Surabaya hari ini. Ibu Marheni Praptiwi, Ibu Tiwi, Ibu Agus 22, Wini Nilasari Wirawan Surabaya 22, Ibu Wini, Ibu Yeni Ruth Stioningsi, Ibu Budi 23, Yemima Surita Aritonang 23, Ivana Aletia Sekarjodi Surabaya 23, Salsanu Salia Silvanto 24, Maria Surabaya 24 Januari, Bapak Imade Ardana 25, dilihat tahunnya ya, kalau enggak tahu kaum muda atau enggak, tahun lahirnya kan tahu. Itu ibu atau kaum muda ini ya, bagian komputer perhatikan ya. Dilihat lagi ya. Kalau mau ngisi bapak atau ibu dilihat tanggal lahirnya, tahunnya ya. Nanda Yanuaraka 25, Ibu Christine Erlina, Ibu Samsul Arifin 25. Ibu Ellen Erika Mardiharto, Ibu Andreas Muku, dokter, Ibu Dokter Ellen ya, Ibu Dokter Andreas Muku, 26 Januari. Bapak Riki Chandra 26, Jerry Andini Sekolah Minggu 28, Ibu Vivian Poso 28. Baik, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit diri, kita tamatkan kebaktian malam ini. Kami berdoa buat yang berulang tahun, kemarin, hari ini, besok dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Yang tidak hadir di sini, di Surabaya, di Medan, Engkau jamah Tuhan. Biarlah kesempatan mendatang bisa hadir, bisa setia kepadamu. Engkau tolong semuanya. Pakai kami menjadi saksimu, membawa jiwa datang kepadamu. Tuhan memberkati. Latihan kur Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Besok di sini di jam 11 di Surabaya, jam 7 malam di Medan.
gerakkan semua untuk datang kepadamu. Terima kasih, tidak terhalang apapun. Terima kasih Tuhan, memberkati kaum muda. Segala pengorbanan mereka apapun bentuknya, balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.